Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dreksan Elvasya. Di sini saya akan merepresentasikan tugas 1 dari TPA 2, yaitu Teater Dionysus, bangunan bersejarah di era Yunani. Yang pertama, sejarah singkat Teater Dionysus. Teater Dionysus adalah teater kuno yang terletak di kaki selatan Akropolis di Athena, Yunani. Dibangun sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, teater ini didedikasikan untuk dewa Dionysus, dewa anggur, pesta, dan teater. Pada awalnya tempat ini digunakan untuk festival keagamaan yang merayakan Dionysia, sebuah perayaan penting di Athena yang melibatkan prosesi ritual dan yang paling terkenal drama, tragedi, dan komedi. Selama periode klasik Yunani abad ke-5 sebelum Masehi, teater Dionysus menjadi pusat bagi perkembangan teater. Banyak karya-karya besar dari penulis drama Yunani terkenal seperti Aeschylus, Sophocles, Euripides, dan Aristophanes dipentaskan di sini untuk pertama kalinya. Pada puncaknya, teater ini mampu menampung sekitar 17.000 penonton. Yang kedua, set plan Teater Dionysus. 1. Lokasi dan topografi. Teater Dionysus terletak di kaki selatan Bukit Akropolis di Athena. Lokasi ini dipilih karena kemiringan alami bukit memberikan kondisi ideal untuk pembangunan teater bergaya amphitheater, di mana tempat duduk bisa dibangun dalam bentuk setengah lingkaran di atas lereng. Topografi ini memungkinkan penonton mendapatkan pandangan yang jelas ke arah punggung tanpa halangan. 2. Orientasi panggung dan penonton. Set plan juga memperlihatkan orientasi panggung dan bagaimana posisi penonton diarahkan untuk mendapatkan pengalaman teater yang optimal. Punggung utama menghadap ke selatan atau tenggara, sehingga sinar matahari tidak langsung mengenai penonton, terutama saat pertunjukan di pagi atau siang hari. Ketiga, denah Teater Dionysus. 1. Wadah teatron. Area tempat duduk penonton dibangun secara bertingkat melingkari ruang panggung. Yang kedua, orkestra. Ruang melingkar di bagian tengah teater, tempat paduan suara atau chorus melakukan tarian, nyanyian, dan aksi. Ketiga, ada skena. Struktur panggung di belakang orkestra yang digunakan sebagai latar belakang dan tempat ganti kostum para aktor. Keempat, parodos. Lorong di bagian kiri kanan orkestra yang digunakan oleh korus dan aktor untuk masuk dan keluar. 4. Arsitektur Teater Dionysus. 1. Desain teatron atau tempat duduk penonton, bentuk setengah lingkaran. Desain setengah lingkaran ini tidak hanya memaksimalkan kapasitas penonton, tapi juga memperhatikan fleksibilitas dan akustik. Semua penonton memiliki sudut pandang yang baik terhadap orkestra atau pusat aksi dan skene atau latar belakang panggung. Desain ini membantu memperkuat suara karena gelombang suara memantulkan secara alami dari struktur setengah lingkaran tersebut. Kedua, orkestra atau ruang pertunjukan chorus. Bentuk melingkar orkestra yang berbentuk lingkaran sempurna adalah area terpenting di alam teater Yunani, menjadi ruang bagi chorus untuk menari, bernyanyi, dan berinteraksi dengan aktor. Bentuk lingkaran memungkinkan chorus untuk bergerak bebas dan memberikan rasa kesatuan antara pemain dan penonton. Selain itu, lingkaran orkestra memungkinkan pementasan yang lebih dinamis, di mana penonton bisa menyaksikan aksi dari berbagai sudut. Ketiga, ada skene atau latar panggung. Pada awalnya, skene memungkinkan hanya berupa tenda atau bangunan sederhana, namun dengan perkembangan teater, skene menjadi struktur permanen dengan elemen dekoratif dan berperan sebagai latar tetap yang bisa menggambarkan istana, kuil, atau elemen arsitektur lainnya sesuai kebutuhan cerita, orkestra, atau ruang petunjuk chorus. Orkestra atau ruang pertunjukan chorus. Yang keempat, ada parodos. Akses ke teatron dan orkestra. Lorong parodos yang terbuka di antara teatron dan orkestra memperkuat hubungan fisik antara aktor dan penonton, menciptakan rasa keterlibatan langsung antara penonton dengan aksi di panggung. 5. Akustik dan visibilitas. Desain arsitektur Teater Dionysus sangat memperhatikan aspek akustik. Bentuk setengah lingkaran dan struktur bertingkat teatron membantu memperkuat suara aktor, membuatnya terdengar jelas oleh penonton yang duduk di area paling tinggi sekalipun. Selain itu, material batu yang digunakan dalam kondisi memperbaiki resonansi suara. Yang keempat, struktur Teater Dionysus. Pertama, pemanfaatan lereng bukit sebagai fondasi. Teater Dionysus dibangun di lereng selatan Bukit Akropolis, memanfaatkan kontur alami tanah untuk mendukung struktur teatron atau tempat duduk. Dengan menggunakan lereng bukit sebagai fondasi, teater mendapat dukungan alami dari bumi itu sendiri.
mengurangi kebutuhan untuk struktur tambahan dan memperkuat kestabilan bangunan, orkestra atau ruang pertunjukan chorus. Kedua, material konstruksi. Teater awalnya dibangun dari bahan kayu, tetapi pada periode kemudian kayu diganti dengan batu kapur lokal dan beberapa bagian penting seperti kursi-kursi kehormatan diukir dari marmer. Penggunaan batu kapur memperkuat daya tahan konstruksi teater terhadap cuaca dan penggunaan jangka panjang. Sementara marmer memberikan sentuhan elegan dan simbol status bagi pejabat tinggi. Ketiga, struktur teatron, tempat duduk bertingkat. Teatron atau tempat duduk di Teater Dionysius diukir langsung dari lereng bukit. Batu kapur dari lokasi tempat digunakan untuk membentuk undakan-undakan yang kemudian diubah menjadi tempat duduk. Konstruksi ini sangat ekonomis karena meminimalkan kebutuhan bahan bangunan eksternal, serta memperkuat hubungan antara teater dan lingkungannya. Keempat, orkestra atau ruang aksi chorus. Orkestra atau area melingkar di tengah teater adalah bagian penting dari konstruksi. Area ini biasanya dibangun secara hati-hati di tanah dikelilingi oleh batu dan material kelas lainnya, memberikan ruang yang stabil dan tahan lama untuk aktivitas chorus. Kelima, skene atau struktur panggung. Pada awalnya skene adalah struktur sederhana yang dibangun dari kayu. Namun seiring waktu kayu digantikan dengan batu dan skene berkembang menjadi struktur permanen yang lebih kompleks. Keenam, ada parodos atau akses ke panggung. Lorong ini dibangun dengan batu memberikan struktur yang kokoh untuk area masuk dan keluar bagi para aktor serta chorus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.